ini. Kemudian menggunakan alat secara hati-hati, jangan sampai melukai atau membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dan yang paling penting adalah selalu memperhatikan apa yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru. Gatekke, mati ini apa? Ini yang belakang aja tidak gatekke lo ini. Lo, gurinya rame lo, orang gatekke. Ya. Kalau kalian tidak memperhatikan, maka nanti proyeknya juga tidak akan berhasil seperti harapan kita semua. Siap semuanya anak-anak? Ya, kita ikuti sekali lagi proyek di sekolah kita dengan penuh kegembiraan dan keceriaan. Mudah-mudahan nanti memberikan manfaat bagi kehidupan kalian sehari-hari. Jangan jijian ya anak-anak ya. Besok pegang sampah nggak mau, ya. Mau ngaduk media tanam tidak mau, melakukan ini itu sing kotor nggak mau. Nah, nanti repot seperti ini. Padahal ketika besok kamu punya profesi tertentu seperti dokter, insinyur dan lain sebagainya, tangan kamu itu digunakan untuk pegang-pegang yang kotor. Tidak usah takut kotor, karena ada air, ada sabun yang bisa kamu pakai untuk membersihkan tanganmu kembali. Ya, kemarin ketika buin keliling piket, Bu ini nggak bisa pakai tangan, kotor Bu. Kotor gimana bayu karo sabun wujud kok lebih kotor. Jangan takut kotor kalau kamu pengen punya pengalaman lebih. Paham anak-anak? Nah, sekarang saya siapkan semuanya. Siap? Gerak. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Proyek P5 ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk yang pertama di SMP Negeri 1 Borobudur kelas 7 tahun pelajaran 2022-2023 saya nyatakan resmi dimulai. Demikian, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti mejanya bisa langsung dipakai saja, ya. Dan alat-alatnya bisa disiapkan seperti itu. Saya rasa itu acara pembukaan pada pagi hari ini. Setelah saya bubarkan bisa langsung masuk kelas saja. Oke, perhatian semuanya siap. Gerak. Baik. Ini saya langsung mulai dari video ya. Baik. Silakan nanti kalian perhatikan apa yang dapat dari video tersebut. Penjelasan tentang cuaca. Oke, coba kamu masih ingat cuaca waktunya bagaimana, tempatnya bagaimana. Bisa, ya kan? Terus kemudian tempatnya seperti ini, ya berbeda dengan iklim. Waktunya panjang dan tempatnya luas. Misalnya kalau di Indonesia, kalau saya misalkan menyebutkan cuaca tropis itu banyak pembakaran sampah. Apa? Banyak pembakaran sampah. Banyak pembakaran sampah. Ini juga Apa ayo satu? Banyak pembakaran banyak dibanding penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan. Tentu dengar itu bikin kita ngeri setengah mati karena kiamat gara-gara dunia yang ketimbun plastik nggak terdengar keren sama sekali. Makanya ini mesti berhenti sekarang. Tidak bagus, yang menyebabkan hidup kita menjadi dingin, menjadi panas. Biasanya apa? Apakah bumi kita semakin lama semakin panas? Ya. Ya. Apakah tahu penyebabnya? Apa? Siapa tahu? Kita mungkin makin ngeri mikirin seberapa banyak sih sebenarnya sampah plastik di dunia dan sebenarnya apakah mereka yang sudah diajarkan oleh Bapak Basar Haryanto. Terima kasih.
kepada Bapak Sutrisno dan Bapak Basar Haryanto yang sudah membagikan ilmu pada anak didik kami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak didik kami dan juga untuk Bapak Ibu Guru warga SRW Negeri 1 Borobudur. Mudah-mudahan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dengan tidak bisa guru orang tua, karena nanti ada ilmu ini di praktek nanti kan mendekati bulan-bulan November Desember kan permintaan bibit cabai kan banyak. Jadi kan ada tahu nggak? Kalau saya cuma nandur cabai nggak ini bapak kamu, bapak berapa kamu? Nah, berapa saku bagi? 55 atau 60? Nah, yang 100 itu yang keriting. Kalau nombor setan 55. Artinya apa? Itu perlu aku jawab bagi jenengan sebagai calon petani milenial bahwa modal 1 pack itu kalau beli cabai setan cabai itu sekitar 45.000. Itu benihnya ada kurang lebih 1.600 kalau jadi semua, kalau kata jadi 200 itu diam ini. Sampah itu adalah sesuatu yang tidak berguna, hasil sisa dari aktivitas manusia maupun alam. Dia biasanya tidak terpakai, tidak disenangi, bau, kotor, apalagi ya, yang berasal dari kegiatan manusia atau kegiatan lain. Tidak terjadi dengan sendirinya, pasti ada aktivitasnya di situ. Jadi nanti ada sampah domestik, sampah sejenis sampah domestik, kemudian ada sampah industri ya, sampah industri. Ini pengertian tentang sampah. Nah, lanjut. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada berapa jenis sampah? Masuk, yang bisa masuk. Sini mas. Masuk. Nah, masuk. Malu. Kok malu kenapa? Apa mas? Sampah organik dan anorganik. Sampah organik itu sampah yang bisa terurai atau busuk. Sampah anorganik sampah yang tidak bisa terurai atau tidak bisa busuk. Gampangnya bisa busuk dan tidak bisa busuk. Percaya nggak sih ada sampah yang tidak bisa busuk? Contohnya apa? Plastik, apa lagi? Botol. Kaleng. Yang paling tidak bisa terurai adalah styrofoam atau gabus. Gabus itu 1000 tahun tidak terurai. Percaya nggak? Kalau nggak percaya, nanti pulang cari gabus terus dipendam di rumah. 1000 tahun ditengok ya. Siapa yang terurai duluan? Ya itu ada beda. Nah, jadi ada 2 jenis sampah yang biasanya termasuk sampah domestik ya. Sampah domestik yaitu sampah organik, yaitu yang berasal dari sampah organik berasal dari tanaman ataupun hewan. Contohnya sisa makanan ya. Kayu, daun, ranting dan sebagainya itu sampah organik. Kemudian sampah organik tadi ada plastik, botol air mineral, kemudian ada logam, ada kertas dan sebagainya. Ya. Kemudian sebenarnya ada satu lagi sampah jenis limbah B3 atau bahan beracun berbahaya. Contohnya apa? Tahu? Limbah B3 65 ton, yang masuk TPA 115 ton, bank sampah 37, pengepul ataupun rosok pabrik 33 ton, yang pakan untuk sampah sisa makanan itu 25 ton.
Kemudian yang lainnya 455 itu belum dikelola. Ini mestinya dibakar, dibuang sembarangan, dibuang di sungai, dibuang di kebun tetangganya dan sebagainya. Ya, ini. Lanjut. Jadi sampah itu bermasalah enggak? Iya, kalau tidak diolah kan bermasalah kalau tidak diolah. Ya. Karena akan kotor, menimbulkan pencemaran, mengganggu estetika dan sebagainya. Ini tidak bermasalah kalau dilakukan pemilahan. Telapak tangan, punggung, tangan. Punggung kedua ya, tepung salah. Setelah yang mana? Ayo bareng-bareng dong. Ayo mas. Nanti kalau nggak praktek saya suruh maju ya. Kalau nggak dipraktekin ya. Nah, setelah mana? Ayo mas. Ayo dipraktekkan, jangan ngantuk. Ayo. Masih pagi. Ya, masih pagi. Setelah kunci kedua. Ayo kunci gimana? Putar jempol dulu. Kemudian yang terakhir putar ujung kuku jari. Sudah hafal? Belum? Ulang lagi. Sekali lagi adik-adik harus hafal. Ayo, ini indikator PHBS yang penting sekolah. Ya. Tadi apa namanya mas? Yang pertama apa? Gosok tangan. Yang kedua? Punggung tangan. Yang ketiga? Kan ada namanya, tepung sela jari, kunci. Ayo pun. Kan ingat toh? Ini ketahuan nih, nggak pernah cuci tangan sama langkah nih. Putar-putar. Jari. Ya. Terakhir kuku jari. Apa namanya? Tepuk tangan dulu dong buat Mas Dora. Nanti kita sebelum mulai pembelajaran kan di setiap sarana cuci tangannya ada langkah-langkahnya kan. Nah, harusnya sudah hafal ya. Kan sekarang masih istiqomah cuci tangan enggak? Boleh, jujur ya. Padahal dari pengalaman kita COVID kemarin itu menjadikan kita lebih bersih. Jadi setiap apa-apa cuci tangannya enggak? Iya, jadi cuci tangan itu tidak istiqomah. Kalau sayur hijau-hijau, sawi, bayam gitu doyan enggak? Mungkin yang nggak doyan yang santan-santan gitu ya. Nah nanti di rumah sama ibunya minta disayurin yang hijau-hijau ya. Nah, jadi usia dari itu usia pertumbuhan. Termasuk tadi kalau sarapan tua wajib, kecuali ada puasa Senin Kemis ya. Tapi kalau adik-adik kan udah puasa Senin Kemis belum? Udah mulai belum? Kan belum ya kak. Ada beberapa yang sudah, tapi sekali lagi adik-adik ini masa pertumbuhan. Jadi nutrisinya harus baik, apalagi remaja putri. Kemarin sudah dapat penyuluhan anemia belum? Waktu satu KS biasanya, nanti kalau anemia itu kita ada timingnya dari Puskesmas juga. Puskesmas yang ngasih sosialisasi ke adik-adik siswi perempuan. Kemudian, oh ya, tadi makanan sehat dan bergizi. Makanan sehat dan bergizi itu apa saja tadi selain sayur, terus buah, apa lagi? Sayur, buah, kemudian karbohidratnya iya enggak? Karbohidratnya dari apa? Nasi. Protein itu karbohidrat apa bukan? Iya. Ya. Terus apa lagi yang sehat? Masih minum susu enggak? Ini yang cowok-cowok ini tingginya rata-rata berapa ya? 150.
ya. Ini saya yakin ada di sini sehat-sehat semua. Ya. Yang cewek juga. Jadi kalau masih seumuran kata-kata ini berapa? 13. Nanti pertumbuhan. Jadi ada itu bisa terjadi lagi. Jadi kebutuhan nutrisinya harus dipenuhi ya. Makanya makan yang bergizi. Makan tuh harusnya sehari berapa kali? 3 kali. Yang kedua minum air bersih. Ini air bersih yang sudah dimasak. Pada suka minum air putih enggak? Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, cuci tangan dengan air bersih dan mengalir menggunakan sabun. Ayo, salah satu siapa yang mau maju mempraktekkan 6 langkah cuci tangan? Gampang banget. Yuk. Siapa salah satu yang berani? Yuk. Ayo, atau Mbak? Mbak Wanda, ayo. Gak apa-apa, gak dimarahin kok kalau salah. Kita belajar bareng-bareng. Iya, semua yang ada di sekolah, warga masyarakat yang ada di sekolah itu selain siswa, guru sama lagi. Siswa yang di sekolah. Udah ya, udah ngerti ya sekarang ya. Nanti kalau ditanya apa PHBS bisa ya? Bisa. Oke. Nah ini untuk tujuannya ada deh. Tujuan PHBS di sekolah yaitu untuk meningkatkan pengetahuan tentang PHBS bagi setiap guru. Mulai kalian apa istilahnya peduli dengan lingkungan, peduli dengan sampah. Nah, mulai dari dirinya kalian, insya Allah nanti alam akan menjadi dilestarikan. Nah, kita sama-sama. Bu Nunu didukung sama kalian, seperti itu. Ya, terima kasih. Ya sama-sama. Upayanya adalah kita mulai mengurangi sampah plastik, tidak menggunakan plastik. Kalau di tempat kita di bank sampah sudah tidak ada plastik yang kita gunakan. Kita kembali ke seperti dulu. Kalau minum ya bawa tempat sendiri, bawa gelas sendiri, bawa piring sendiri, seperti itu. Kita memakai bahan-bahan yang sudah kita urai, misalnya bisa kita urai daun pisang, daun jati. Jadi itu kita pakai lagi. Terus sudah kelihatan kita selalu bawa kita disediakan air sini yang ada. Tapi kemasnya silahkan bawa sendiri. Itu salah satu upaya kita mengurangi sampah plastik. Kemudian yang kedua, kita kalau mau belanja mau apa-apa bawa tempat belanja sendiri. Jadi udah nggak ngeplastik. Nah, salah satu seperti itu. Gimana caranya? Kalian juga harus mengikuti seperti itu. Mulai dari diri kalian sendiri seperti itu. Sanggup? Benar ya, janji ya? Plastik kita ada. Ke sekolah kalian bawa tumbler sendiri, ya kan? Kalau beli minuman, Bu, ini tempat saya, gitu. Jadi kalian udah nggak nyampah. Kalau mau maem, bawa tempat maem dari rumah. Mau jajan gitu ya di sana di soto apa? Bu, ini tempat saya. Makan lah, seperti itu. Banyak plastik, banyak sampah. Bumi jadi lestari. Oleh Pegadaian langsung oleh Pegadaian juga. Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Pegadaian. Di sini juga ada sampah-sampah plastik, bisa dibuat kerajinan, dibuat apa ya, barang berharga untuk dijual kembali, dan sampah-sampah lain bisa dijual kembali juga. Perkenalkan, nama saya Humaira Laili Novianti dari kelas 7C. Saya lagi di TPS Sodongan loh, di kawasan Borobudur. Jadi di sini saya udah tahu banyak loh. Di sini ada pembuatan kompos, maggot, dan ada sampah-sampah plastik juga. Di sini kompos dibuat dengan alami dan
Belum? Berapa sih? Enggak, langsung tetap. Di nganu sing yang lagi viral guys. Kucing lagi viral biar lagi sing gitu. Karena tidak Bau ya guys, jangan kesini ya bau. Ngerusak video. Namanya kita bikin proses magot penguraian sampah organik. Kan dari sisa-sisa makanan resto, makanan rumah tangga. Nah ini awalnya ini namanya kan maggot fresh Pak. Maggot fresh ini kita taruh di sini namanya bioponnya biopon migrasi. Jadi biopon migrasi itu kenapa dia dibilang biopon migrasi karena dia biar supaya antar maggot yang tua ini dia bisa naik dengan sendirinya. Warnanya hitam kayak gini. Nah, warnanya hitam kalau dia masih bisa bergerak itu dia namanya prepupa. Nah kalau yang fresh kayak gini masih kuning kayak ini namanya kan maggot. Nah kalau udah hitam kayak gini masih bergerak namanya prepupa. Nah udah prepupa dia antar kalau udah anteng di... Mana maggotnya? Pemberi Pak, Itu ini apa itu? Tapi ini mati ya? Baik, sementara untuk yang telah doa bisa berkeliling untuk mencari data-data yang kalian perlukan. Ya, kelas B dan C di sebelah. Ya, kalau ada yang belum jelas terkait Apa itu di sana? Mati Pak. Tinggal maggotnya masuk. Pak itu balik tuh Pak, aku sebelah kabur Pak. Foto. Kalau yang tidak bisa dibuat kompos, sisa makanan untuk makan maggot. Oh iya. Artinya kalau seperti botol bekas itu berarti sampah anorganik. Nah, kalau untuk botol bekas itu ada yang dibuat untuk kreasi, ada juga yang kita langsung jual ke pengepul. Seperti itu. Kasih Bu. Iya, sama-sama. Kompos untuk menjadi kompos supaya kompos yang layak pakai itu kurang lebih 1 bulan. Iya, 1 bulan. Ini sekitar 2 minggu dalam posisi yang seperti ini. Daun dan ranting datang ke sini, kemudian kita taruh di tempat ini, kita beri kolase, kemudian kita proses. Dalam waktu 1 bulan sudah menjadi yang seperti ini. Ada pertanyaan? Itu cuma didiamin atau diolah lagi? ada pengolahan tidak gitu. Oh iya, ya, pertanyaan yang bagus. Didiemin kayak sama ayamnya. Ya, ini kayu. Jadi setelah diberi molase, kemudian kita tutup dalam waktu 3 hari, setiap 3 hari sekali. Sampah-sampah itu kita bolak-balik. Supaya apa? Kenapa harus dibolak-balik? Supaya merata sampah. Kalau sampah dibawa ke sini, kalian nanti dapat uang. Kita beli sampahnya. Ada yang mau? Mau? Oke, besok akan kita lakukan. Nanti kita koordinasi ya sama Bapak Ibu dulu ya. Nah,
sampahnya dikumpulkan. Nanti kalau sudah penuh, bawa ke sini. Kita beli sampahnya. Oke, setuju ya? Sip, oke. Kemudian yang kedua, sampah yang kita kelola adalah sampah daun dan ranting. Sampah daun dan ranting yang dihasilkan, biasanya kan di sekitar rumah kita banyak pohon-pohonan ya. Nah, sampah daun dan ranting akan kita olah menjadi kompos. Komposnya seperti apa? Seperti di depan kalian. Ini kompos yang dalam proses pengomposan. Ini daun-daunnya. Nanti kalau sudah ganti kelompok lain maksudnya. Iya. Ya? Nanti kita gantian sama kelompok lain karena memang keterbatasan tempat ya Pak Jir. Memang seperti itu. Oke, wajib ya, penting ya. Masing-masing dari kalian mengakui nggak kalau kalian selalu menghasilkan sampah? Nah, mengakui ya. Nah, maka dari itu mulai sekarang, setelah nanti pulang dari sini, adik-adik harus mulai pandai mengelola sampahnya masing-masing. Dimulai dari diri kita sendiri ya. Jadi kalau kalian habis jajan, bungkusnya ditaruh di tempat sampah. Di sekolah tempat sampahnya udah dibagi-bagi belum? Sudah kan? Nah, tolong nanti setelah dari sini, pulang dari sini, adik-adik harus mengaplikasikan apa yang adik-adik pelajari di sini untuk dilakukan di sekolah. Dan itu terus menerus. Dan lebih baik, lebih keren, lebih elok ketika hal itu nanti juga dilaksanakan di rumah masing-masing. Setuju? Oke. Oh, yang setuju cuma yang depan, yang mana? Maju lagi mas. Maju dulu. Hah? Boleh. Amira. Selamat datang di pusat pengelolaan sampah Desa Bumi Harjo ya. Dan kali ini kalian datang di tempat seperti ini. Oh, jadi sesuatu yang baru ya. Capek perjalanan dari sekolah sampai ke sini. Nanti minta dijajanin sama Pak Bu dan Bu Guru. Oke. Siap. Oke adik-adik, hari ini kalian datang di tempat kami. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya, supaya kenal, supaya menjadi sayang, ya kan? Jadi suatu saatnya bisa saling menyapa, ya toh. Nah, pertama perkenalkan, ini namanya Bu Nunu. Jangan sedih ya. Cepatnya setengah jam. Halo. Say hello. Datang ke suatu tempat pengelolaan sampah yang mana kebanyakan orang sangat dihindari dan sangat tidak ingin didatangi. Kita ini penghasil sampah, tapi kita emoh melihat sampah. Betul kan? Nah, makanya ibu senang, ibu excited banget dengan kegiatan hari ini. Sama-sama. Jaga kembang apa sih namanya? Ya pokoknya bunga-bunga ya sekarang kayak aglonema atau sebagainya itu loh. Nah itu kita bikin. Cuma ini kok nggak ada contohnya karena biasanya kalau kita bikin kreasi itu di kantor bank sampah. Kantor bank sampahnya terpisah dari sini. Di sini hanya tempat untuk mengolah. Jadi kita sampah datang ke sini, kita pilah-pilah. Kalau sudah kita pilah, kita bawa yang untuk kreasi kita bawa ke kantor bank sampah. Kapan-kapan kalian mengusulkan ke Bapak Ibu, Bu, kita jalan-jalan ke bank sampahnya Bu Nunung lagi yuk, gitu. Tapi ke bank sampah, nanti kalian di sana bisa belajar kreasinya.
apa ini? Ini buat tanaman. Ini tanaman. Kucing ada ininya ya? Ya Pak. Kreasi. Kreasi, oke, bagus. Variasi Pak. Potnya kok mirip-mirip, nggak pakai pot yang lain, bentuk yang lain. Lihat coba di HP, membuat pot dari plastik. Itu cek bentuknya kayak apa aja. Oh, latihan dulu. Tapi catnya udah bener pakai itu, cat akrilik. Gak usah jelas tenan. Cantik dia dhewe lho. Ketinggalan barang. Itu bahannya dari apa aja, Dek? Ini bahannya dari apa? Dari Hotel bekas. Iya. Ngecatnya pakai cat apa? Cat akrilik. Cat akrilik. Oke. Sinematik. Lawan anaknya itu belum selesai gitu. Sabar. Ya, sama Kemarin kan di Mbak, aku mana? Wih, cat apa Mbak akrilik? Kamu belinya berapa? Wah, ini yang mahal ini. Ini yang sakura. Nggak harus yang sakura ya. Kalau yang sakura ini 9.000 ya. Tapi kalau yang paling bukan ada. Ya, kalau yang 9.000 kan dari ini kamu boleh, boleh. Nah, ini kan namanya ini 3 Pak. Ini botolnya buat apa, Dek? Botolnya untuk apa? Buat pot, Pak. Untuk pot. Bagus nggak, Pak? Bagus. Nih, coba mana? Punya kamu mana? Kayak apa? Oh, nggak apa-apa. Yang lain mana? Lagi dijemur. Ini coki. Apa ini? Ini pupuk, Pak, pupuk kandang. Pupuk kandang? Iya. Kalau ini?
Daun-daun sisa-sisa. Setting Mbak, masuk. Birani, bulan baleni. Dikasih. Besar Mas Bos? Ini enggak manjang. Itu nanti yang tengah dikasih pembatas enggak? Oh. Mentiur ngurang DKI. Bikin apa? Bikin heki. Oke. Mau bikin apa itu ya? Rak-rakan. Oke. Ini ada 3 jenis bentuk. Jadi nanti pengertian kalian data itu bisa diartikan di 3 contoh ini. Bentuk tentang data seperti grafik. Nah, ini namanya bar graph. Ada yang namanya line graph, itu garis. Itu tentang kayak misalkan naik turunnya data dari tahun berapa misalkan dari tahun ini naik dan turun, ada naik ada turun. Nah, ini namanya line. Aktivitas 8 kan sudah loh. Dan selesai. Sekarang aktivitas 9 kamu tadi mas. Ini kamu perjalanan. Jadi ada 2 tuh. Yang 8 tadi sudah kamu kerjakan, plus kanvanya itu diagramnya, data. Terus aktivitas 9 yang paham? Berarti ada 3. Pokoknya datanya kamu search aja di Google, searching aja di Google, kamu cari data misalnya kalau Borobudur nggak ada Kabupaten Gelang, pilih yang simpel, yang penting
data itu ada, nanti dibikin diagram, biasanya dicat atau diagram yang bulat itu kan kemarin tadi sudah disampaikan tuh. Ya, yang lain dibagi aja. Sing anu kan ada pertanyaan gini, bagi ini paling enak. Misalnya ini yang kamu jawab yang ini enggak? Yang punya center. Sasaran anak. Jadi yang ini kamu kerjakan ini. Apa kamu diskusikan, terus kamu jawab. Untuk materi bisa kamu ambil di internet, ya. Ini kamu baca, kamu diskusikan, bagi aja. Yang Bayu soal A, terus Tri Mahanani soal B, terus kamu soal C, kan cepat. Jadi tiap anu nanti nulis, nanti tinggal menyalin, gitu ya. Materi yang itu paham tentang sampah plastik ini. Jadi kegunaannya apa, terus ketika kita membuang sampah itu dampaknya ke alam bagaimana, ya. Jadi harus kamu terangkan di sini. Terus kamu kalau ada data, kamu bikin diagramnya. Data sampah di Kecamatan Borobudur. Ya. Kamu bisa cari di internet datanya. Kalau datanya di rumah kompos kemarin ada, kamu terapkan. Melalui konsep grup ekonomi, bagian sapi yang lainnya juga bisa diolah. Seperti kulit sapi yang diolah menjadi jaket, sepatu, dan beduk. Kemudian tadi tentang hasil laporan kemarin. Terus yang akan dituangkan di rangka, di poster rangka. Paham? Kemudian bagi yang lain membuat konsep sebuah presentasi. Jadi ada 3. Ya. Pertama apa? Presentasi. Cari template Canva buat poster. Yang kedua, yuk mulai. Pengolahan sampah plastik. Iya, pengolahan hasil observasi kalian.
8C, 8B, EFG, 9A, B, C, D. Nanti minta lagi.